Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah sahabat BSI yang berbahagia. Kesempatan kali ini saya ingin share sesuatu tentang hal yang mungkin di dunia nyata kita sudah melakukannya. Saya yakin teman-teman di BSI ini semua sudah melewati jenjang SD, SMP, SMA, bahkan ada yang S1, beberapa juga ada yang S2 dan juga yang S3. Nah, tujuan kita berpendidikan di dunia adalah untuk mendapatkan predikat insan yang berpendidikan, kemudian mendapatkan predikat cum laude misalnya, atau nanti kita bisa mendapatkan jabatan yang baik di sisi manusia. Kemudian pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sharing tentang menempuh jalur pendidikan langit. Kalau kita melihat jalur pendidikan dunia, maka yang kita tuju adalah prestasi di dunia yang diakui oleh manusia. Namun ketika kita tujuan untuk pendidikan langit adalah untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapatkan predikat insan yang muttaqin, yaitu predikat yang paling tinggi bagi hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sahabat BSI yang berbahagia, tingkatan yang pertama untuk menempuh jalur predikat pendidikan langit adalah SD, di mana SD ini adalah sholat duha. Sholat duha merupakan fondasi keberkahan, karena di dalam sholat duha kita bisa mendapatkan rezeki yang mungkin bukan berupa harta ataupun finansial, tapi juga berupa kesehatan dan keberkahan yang lainnya. Kemudian dalam sholat duha kita bisa memberikan sedekah kepada diri kita, karena Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan 360 sendi pada tubuh kita yang wajib kita sedekahkan. Maka hanya dengan 2 rakaat sholat duha, maka persendian kita sudah lunas hutangnya untuk disedekahkan. Maka alangkah baiknya ketika kita setiap pagi tidak bisa bersedekah tentang harta dengan harta, maka alangkah baiknya kita meluangkan waktu sedikit 2 rakaat untuk bersedekah kepada tubuh kita. Kemudian selanjutnya tingkat yang kedua yaitu SMP, yaitu sholat malam pertahankan. Di masa SMP, maka ini merupakan transisi di mana kita menuju ke kematangan ataupun kedewasaan. Nah, maka ketika kita malam hari bangun, maka itu merupakan syariful mukmin. Jadi malam hari ketika kita melakukan sholat malam, maka itu merupakan kemuliaan bagi seorang mukmin. Dan juga ini adalah Allah akan meninggikan derajat orang yang menghidupkan malam harinya di sepertiga malam. Kemudian sahabat BSI yang berbahagia, tingkatan selanjutnya adalah SMA. Di sini disebutkan adalah selalu membaca Al-Quran. Al-Quran merupakan pedoman hidup kita. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Al-Quran adalah kitab petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Alangkah baiknya ketika kita menjadikan Al-Quran sebagai seperti ponsel kita. Yaitu kita ketika ada notif kita melihatnya, ketika ada beberapa menit kita melihatnya, maka diharapkan Al-Quran ini menjadi pedoman kita ketika ada masalah ataupun tidak. Karena jangan sampai kita hanya kembali kepada Al-Quran ketika kita mendapatkan masalah ataupun mendapatkan musibah. Kemudian selanjutnya jenjang
S1, yaitu sodakoh dan infak. Pada gelar sarjana dibutuhkan bukan hanya teori, tapi juga pengabdian dan pengamalan kepada masyarakat. Maka sodakoh dan infak ini adalah bukti nyata bahwa dalam soal beribadah kita tidak hanya beribadah untuk kebutuhan kita, tapi ibadah itu juga untuk kita dan bermanfaat bagi semua orang. Jadi sodakoh ini diibaratkan sebagaimana kita menanam satu benih, di mana benih itu akan memunculkan 7 ranting dan tiap ranting akan menumbuhkan 100 biji. Jadi misalkan kita katakanlah sodakoh 1000 gitu, dalam hitung-hitungan langit itu kira-kira kita akan mendapatkan pahala ataupun kembalian sebesar 700.000. Gitu. Kemudian sahabat BI yang berbahagia, selanjutnya tingkatnya adalah S2, yaitu selalu silaturahim. Di jenjang S2 ini maka erat hubungannya dengan koneksi, dengan hubungan dengan orang lain. Maka diharapkan di jenjang ini kita selalu silaturahim kepada teman, kepada saudara, dan seterusnya. Karena sesungguhnya barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka alangkah baiknya dia bersilaturahim kepada saudaranya. Dan di hadis lain juga disebutkan bahwa orang yang memutuskan silaturahim maka akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan silaturahim yang paling susah adalah silaturahim kepada orang yang pernah berbuat salah kepada kita, bukan kepada saudara dan seterusnya. Kemudian tingkatan yang terakhir adalah S3, yaitu selalu sholat subuh berjamaah. Nah, di sini merupakan puncak kedisiplinan dan kemenangan, karena di pagi hari ketika kita enak-enaknya tidur, kemudian udara dingin, kita diharapkan untuk bisa bangun, kemudian berjalan ke masjid untuk sholat berjamaah bersama-sama. Baik sahabat BI yang berbahagia, pada akhirnya hal yang saya sampaikan ini merupakan akronim dan analogi atau cocokologi bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari ada jalur ibadah di mana kita bisa melakukannya. Kemudian akronim ini adalah tujuannya agar kita dan saya terutama bisa menghafal dengan mudah. Jadi dari tingkatan SD sampai S3. Kemudian setelah kita mengingat, maka kita bisa merenungkan mana sih ibadah yang mungkin mudah kita lakukan dan mampu kita lakukan. Karena sesungguhnya semua ibadah ini sepertinya mudah bagi kita, tapi kadang kita tidak sanggup untuk melakukannya. Kemudian yang terakhir, agar kita bisa menjalankan salah satu atau semua ibadah yang disebutkan ini. Karena sesungguhnya ibadah yang diberkahi Allah adalah ibadah yang sedikit ataupun sebentar, tapi itu dilakukan secara istiqomah dan terus-menerus. Mungkin cukup sekian yang saya sampaikan, semoga dapat diambil hikmahnya. Saya akhiri, yang salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.